dari Jalan Kiai Haji Ahmad Fauzan nomor 1 Jepara. Inilah 94,2 Kartini FM Jepara. 5, 4, 3, 2, 1 on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kamas Mbak Yu. Bahagia rasanya kami dapat menjumpai Anda dalam acara Dialog Jepara Menyapa. Dialog interaktif bersama Bapak Asisten 2 Setda Jepara, Bapak Mulyaji SHMM. Dan dialog siang hari ini mengangkat tema Virus Corona, jangan panik tapi waspada. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara, Direktur RSUD RA Kartini Jepara, dan Ketua ID Kabupaten Jepara. Didukung oleh Zian Collection, Air Mineral Rojoko, dan Ali Pawn Shop. Dipandu oleh Kabid Komunikasi Diskominfo Jepara, Bapak Arif Darmawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini sudah hadir Pak Lili. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Arif, dan juga selamat siang bagi Ibu dan Bapak sekalian, pendengar Radio Kartini FM. Kang Mas Mbak Yu Pak, sapaannya Pak. Kang Mas Mbak Yu yang sama-sama berbahagia. Ya, Pak Turun, Pak Lili juga hadir bersama kita. Yang pertama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Bu Ika. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ika. Waalaikumsalam, selamat siang pendengar Radio Kartini FM, Kang Mas Bayu. Nggih, matur nuwun. Bu Ika juga hadir Direktur RSU Kartini, Bu Susi. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, assalamualaikum, selamat siang. Juga pendengar Kang Mbak Yu, Kang Mas dan Mbak Yu Radio Kartini FM. Nggih, matur nuwun. Bu Susi juga hadir Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Pak Dr. Fahrudin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu yang berbahagia. Nggih, matur nuwun Pak Fahrudin. Pak Lili, pertama ini soal satu topik yang menjadi trending terkait dengan coronavirus ini Pak Lili. Ternyata di balik kecemasan soal penyebaran virus ini ada satu kondisi yang perlu kita cermati, yaitu justru yang perlu kita perhatikan justru rasa cemas yang berlebihan dari masyarakat ini Pak Lili. Sehingga kemarin belum lama ada aksi misalnya memborong untuk masker, memborong sembako bahkan. Nah Pak Lili, ini bagaimana antisipasi Pemkab Jepara dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran coronavirus ini Pak Lili? Hal ini memang menjadi perhatian secara penuh dari pemerintah Kabupaten Jepara. Kebetulan pemerintah Kabupaten Jepara ini tempat investasi, tempat seseorang menanamkan modalnya di Kabupaten Jepara. Ndelalahnya dari TKA, tenaga kerja asing yang berasal dari Tiongkok, ini kurang lebih berjumlah 176. Lah kebetulan lagi di waktu yang hampir bersamaan kemarin hari raya Imlek, sebagian ini pulang ke Tiongkok. Mudik gitu ya Pak? Mudik ceritanya mudik. Kurang lebih ya berjumlah 25%. Dari beberapa perusahaan dari beberapa perusahaan ini. Setelah selesai merayakan Imlek, TKA ini kembali ke Jepara. Sebelum rame-rame di tingkat nasional untuk antisipasi ini, Kabupaten Jepara sudah melakukan antisipasi sejak awal, sejak sedini mungkin, yaitu dengan cara melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait sektor, ya, Pak? Lintas sektoral, tidak hanya instansi pemerintah daerah yang real atau nyata, tetapi kita juga melibatkan instansi vertikal. Dalam hal ini adalah instansi tingkat
pusat yang keberadaannya ada di Kabupaten Jepara untuk pengurusannya, seperti dari Polres, Kodim, ada Kodim, ada imigrasi, termasuk di dalamnya dari OPD yang terkait. Kebetulan di Kabupaten Jepara ini potensi kesehatan yang mendukung untuk antisipasi virus corona ini dengan jumlah ada 6 RSU baik negeri swasta. Ada 1 rumah sakit bersalin. Ada 21 puskesmas. Ada 46 puskesmas pembantu. Ada 38 puskesmas keliling. Ada 38 klinik balai pengobatan. Ada 1121 posyandu. Semuanya bergerak. Semuanya melakukan satu antisipasi. Tidak ada satu alasan untuk menolak pasien yang terindikasikan terjangkit virus corona. Insya Allah untuk Jepara ini ya kita selalu berikhtiar dan berdoa untuk aman Jepara aman. Amin. Saya kira itu Pak Arif. Pak Lili matur nuwun sangat luar biasa. Pengen memberikan aplaus saya. Memang layak. Kapasitas beliau selain AS2 juga koordinator tim penanganan coronavirus di Jepara. Penjelasannya sangat tuntas. Jadi kata kuncinya tidak usah cemas ya Pak Lili. Ya siap, tidak usah cemas. Pak Lili matur nuwun. Bu Ika, coronavirus sebetulnya gejalanya seperti apa sih Bu, dan bagaimana ini penularannya ini Bu Ika? Terima kasih. Tentunya Kamas Mbak Yu sudah banyak mendengar baik di media maupun televisi ya. Jadi coronavirus ini menjadi nama yang beken. Jadi corona nama bekennya adalah coronavirus. Nah ini yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi ceritanya awalnya kalau adanya coronavirus ini memang berkembang itu dari binatang ke binatang gitu. Juga disebut seperti corona itu mirip Crohn, jadi mahkota. Atau mahkota. Sehingga coronavirus ini bisa didefinisikan operasional yaitu kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Melihat dari apa yang sudah disampaikan tadi dari Pak Asisten, untuk virus corona ini gejala dan tanda hampir mirip seperti influenza atau flu. Jadi ada demam, kemudian ada batuk, ada pilek. Kemudian ditambah tadi mungkin nambahi kalau Bapak Asisten tadi sudah semuanya ada nyeri tenggorokan nyeri tenggorokan kayak radang gitu ya. Bahkan sampai kalau sudah stadiumnya ini juga sampai dengan badan lemes dan lesu. Kemudian kalau memang semakin tidak ditangani ini juga akan menyebabkan sesak nafas Nah ini semua gejala-gejala ini memang untuk masyarakat tentunya tetap waspada. Untuk penularan ini tentunya penularan ini disebabkan oleh adanya kontak langsung dengan penderita yang saat itu memang sudah menderita. Dan dengan diketuai oleh tim beliau Bapak Asisten 2, alhamdulillah informasi-informasi ini sudah bisa kita respon secara langsung Bapak Asisten. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat dengan gejala dan tanda, kemudian ada TKA yang datang ke Jepara, kemudian kami dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas sudah melakukan pemeriksaan sampai dengan melakukan monitoring sampai dengan 14 hari ke depan. Tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Asisten 2 bahwa untuk menjaga supaya kita ini tetap sehat, tadi kita kembali lagi kepada perilaku kita, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau masyarakat ini selalu menjaga kesehatannya dengan berperilaku yang baik, insya Allah penyakit ini tidak akan menyerang kepada kita apabila daya tahan tubuh kita ini cukup sehat. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Bu Ika, matur nuwun sangat. Ke Pak Farudin, Pak Dr. Farudin dari ID. Nah, ini sejauh ini
apa yang sudah dilakukan oleh jajaran ID untuk istilah penangkalan secara preventif coronavirus di Kabupaten Jepara ini, Pak Dokter? Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi minggu kemarin ID sudah membuat SK Satgas ID. Satgas. Artinya teman-teman ID sudah dikumpulkan. Nanti berharap nanti ada rencana tindak lanjut. Pagi tadi kami sudah rapat. Khusus internal anggota internal ID ya. Karena apa? Karena sebenarnya yang galau itu mestinya bukan masyarakat. Yang galau itu adalah tenaga medis. Oh, malah gitu ya Pak Dokter ya? Karena apa? Karena munculnya gejala batuk, panas, pilek ya, itu pasti larinya ke dokter. Nah, sehari-hari berhadapan dengan ini ya Pak ya. Jadi kita berharap teman-teman sejawat nanti bisa menyiapkan diri ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, berperilaku hidup sehat, kemudian juga APD-nya jangan lupa di tempat praktek dan sebagainya. Perlu kami sedikit tambahi ya supaya masyarakat tidak bingung, karena di masyarakat pun juga ini sekarang sudah neko-neko, ada masker berlebihan mintanya, ada beberapa laporan minta fogging dan sebagainya. Ini kan jadi salah kaprah. Fogging ini terkait DB atau pencegahan coronavirus? Jadi begini, virus itu bermacam-macam ya. Virus itu ada yang melalui vektor, itu namanya salah satunya adalah virus dengue atau demam berdarah. Dia menularnya lewat gigitan nyamuk ya. Kemudian ada virus yang melewati saluran pencernaan, misalnya kan hepatitis A atau mungkin polio, diare ya. Kemudian yang airborne disease ya, lewat udara pernafasan, ini adalah polio, cacar dan sebagainya, termasuk BLN. Nah, itu termasuk virus juga ya. Kemudian yang melalui hubungan seks itu juga virus juga, salah satunya HIV ya. Kemudian yang terakhir ini sedang tren adalah lebih banyak disebabkan droplet infection. Apa itu Pak Dokter? Jadi percikan ludah, percikan dahak, percikan bersin yang dikeluarkan oleh pasien yang sudah ada COVID-nya, kemudian dia terkeluarkan, percikan itu akan nempel di alat-alat di sekitarnya atau bahan di sekitarnya. Kemudian secara tidak sengaja orang lain atau dokter atau siapapun yang pegang alat tersebut, pegang barang tersebut, terus kemudian menempelkan tangan itu ke wajahnya, nanti akan melalui hidung, melalui mulut, melalui mata, maka virus itu akan masuk. Karena virus ini kalau di udara luar tahan cukup lama, ya 3 jam sampai 12 jam. Artinya apa? Droplet yang keluar itulah sebenarnya yang cukup meresahkan kita. Bisa saja kita tidak kontak langsung dengan dia, tetapi droplet itu bisa menularkan kita. Misalkan kita naik pesawat dari luar negeri ke sini, mungkin orang-orangnya saat itu bersih semua, tapi sebelumnya ada pasien COVID yang masuk pesawat itu meludah atau mungkin bersin dan sebagainya. Lah, kabin itu atau kursi itu kita pegang, kemudian kita tanpa sengaja menempelkan ke wajah kita, bisa kena. Jadi ini menjadi dasar nanti kita untuk melangkah apa yang harus kita lakukan ya. Kalau sudah ada Pak yang di walahan itu minta di fogging ya, karena taunya virus. Nah, sebenarnya kalau fogging itu arahnya adalah untuk membunuh nyamuk. Karena vektor dari demam berdarah nyamuk, bukan untuk itu ya. Kemudian masker juga demikian ya. Masker apakah penting? Bagi orang yang sakit itu artinya mereka melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi orang lain, terutama melindungi orang lain supaya dia tidak menularkan ya, supaya tidak muncul droplet yang keluar dari dia. Jangan-jangan yang flu itu nanti ada COVID-nya ya. Jadi dari langkah-langkah itu harapannya adalah mereka nanti akan tahu ya, kenapa di Wuhan tiba-tiba meledak tinggi ya. Karena apa? Karena kebetulan virus ini senang di udara yang cukup dingin. Ini kalau kebetulan musim dingin ya. Kemudian kepadatan penduduk. Wuhan tuh hampir tidak ada rumah, adanya apartemen. Ya, kalau apartemen kan berarti mereka selalu kontak bergabung di suatu ruangan, ubik-ubikan ya di situ terus. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Wuhan sudah jarang sekali orang punya sepeda motor, punya mobil, karena mereka pakai transportasi massal ya. Pada saat orang yang sudah kena COVID-1 masuk di bis, kemudian dia bersin batuk, ya sudah nanti akan menularkan lewat
percikan-percikan itu yang nempel di dinding-dinding atau di tempat-tempat yang menjadi nanti bisa dipegang oleh penumpang yang lainnya. Ya, jadi itu yang setelah tahu seperti itu, maka diharapkan masyarakat tidak cemas. Karena penularan utamanya adalah dari droplet. Ya. Bisa juga lewat airborne disease, Ya. tetapi kalau itu kontak erat langsung. Jadi yang sekarang terjadi di Jakarta, pertama 2 itu kan penularan dari orang Jepang, Ya. DNA Jepang. Ya. Karena itu kan lebih ke arah ke imported case, jadi orang Jepang datang, kemudian kontak dengan orang Indonesia kena 1. Nah, sekarang ada istilahnya klaster. Orang 1 yang perempuan pertama kali yang berumur 3 bulan itulah yang menjadi klaster pertama untuk menularkan ke pertama ibunya. Dia punya lingkungan terdekatnya ya. Ya, ibunya. Kemudian ke orang-orang yang kemarin ikut dansa. Apa yang terjadi? Tetangganya tidak ada yang kena karena tetangganya tidak terkena dalam droplet lingkup itu. itu ya, Pak. Ya. Yang jadi masalah adalah virus ini memang ganas Iya. penularannya, tapi tidak ganas dari sisi kematian. Sebenarnya kalau kita takut di Jepara ini, yang takut sebenarnya adalah TBC, karena TBC jumlahnya cukup banyak, dan juga demam berdarah, karena kematiannya juga cukup lumayan juga. Ya, tapi kalau COVID ini tadi sudah disampaikan Pak As juga Bu Ika, yang penting adalah bagaimana kita menjaga diri. Baik, Gitu. Jadi dari situlah nanti harapannya masyarakat tidak terlalu berlebihan mensikapi, tidak memborong masker. Kalau masker dipakai, kalau memang tidak ada orang yang flu ya tidak ada gunanya. Ya, sampai-sampai sekarang rumah sakit N19-nya N95 tipis ya. Ya, jadi ini gambaran secara umum seperti itu ya, sehingga masker perlu, tapi juga bagi orang yang sakit ya, kemudian juga fogging jelas tidak perlu. Kemudian sisi yang lain kan sekarang mungkin ada iklan herbal bisa menyembuhkan. Sampai sekarang secara teori virus belum bisa disembuhkan. Sehingga ada aksi borong herbal dan rempah-rempah ini. Tetapi bisa dicegah. Kalau orang borong atau minum jahe, yang diminum adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dia. Gitu. Pak Dokter, matur nuwun. Sangat jelas sekali. Bu Susi, Direktur RSU Kartini, sebagai rumah sakit rujukan, mungkin langkah-langkah apa yang sudah disiapkan oleh RSU Kartini, Bu, terkait dengan antisipasi coronavirus di Jepara ini, Bu? Monggo, Bu. Terima kasih Mas Arief. Sebenarnya ya rumah sakit itu ada dan tidak ada COVID-19. Itu rumah sakit, apalagi rumah sakit yang sudah terakreditasi, itu sudah ada standarnya. Pasti ada ruang isolasi. Airborne disease tadi sampaikan oleh Pak Farudin, itu harus ada. Jadi kita sudah siap. Yang penting lagi juga menyiapkan tenaga, baik tenaga dokternya. Kita sudah punya tim COVID-19. Itu ada dokter spesialis paru, kemudian ada dokter penyakit dalam, ada dokter THT. Yang THT kan nanti ngambil swabnya dari semua pasien COVID, harus diambil swab dari hidungnya dan swab dari tenggorokannya kita ambil, kemudian kita periksakan itu ada kuman COVID-nya apa enggak. Itu tugas dari dokter spesialis THT. Kemudian kita juga ada dokter radiologi yang harus memotret. Ada enggak gejala tadi yang dari flu tadi, ada enggak gejala infeksi di paru-parunya, artinya ada pneumonia apa tidak. Di situ harus dilakukan tenaga radiologi yang memotret hasil foto paru-parunya tadi. Jadi jangan gelisah kalau aku sudah dari perjalanan jauh kemudian ke luar negeri yang kontak dengan COVID, kemudian saya kok batuk pilek. Ada lagi satu gejala, pneumonia, radang pada paru-paru. Itu yang justru menjadi tolak ukur gitu ya. Kecuali demam tadi, kemudian sesak nafas itu. Kemudian dokter juga laboratorium yang mengambil darahnya, sampelnya nanti kita kirim, kita kirim melalui dinas kesehatan, kemudian kita baca nanti hasilnya kita kirim ya, kita sampelnya ke Jakarta ya Pak Audin ya. Itu kita kirim, kemudian kita tunggu apabila nanti di Rumah Sakit Kartini kemudian kita kalau kita evaluasi begitu, kemudian memerlukan alat-alat yang perlu misalnya ventilator gitu, kita hanya punya 7 ventilator dan itu yang untuk airborne kita memang belum siapkan, kita bisa merujuk.
Kita yang rumah sakit rujukan dekat kita adalah Kudus, kemudian RS Karyadi. Jangan panik. Jadi kalau ada kasus silahkan aja. Nanti kalau merujuk bisa ke rumah sakit Kartini, tetapi dengan catatan jangan gampang-gampang merujuk begitu ya. Panik di fase primer, kemudian kita panik segera dirujuk. Nanti pastikan betul-betul benar-benar tidak ada kontak enggak. Di luar jangan 1 bulan kemudian baru dirujuk, ya janganlah ya. 14 hari kan pasbetnya tadi itu. Kemudian yang penting lagi kita siapkan adalah APD. APD itu alat pelindung diri. Tadi sudah mulai dari yang boleh berhak memakai siapa sih? Itu sebenarnya petugas kesehatan yang setiap hari kontak. Mulai dari topi, kemudian masker N95, kemudian bajunya tadi namanya apron, sepatunya, kacamatanya. Apa yang kayak astronot itu? Persis astronot kalau kita lihat di TV-TV. Evakuasi kan ada kayak pakai astronot. Itu sebenarnya yang pakai siapa? Ya petugas kesehatan. Pasiennya sendiri ya N95 saja. Tapi yang lain-lain juga jangan ikut-ikutan panik pakai N95 gitu. Hari ini kami sangat kesulitan karena apa? Begitu masyarakat panik dibeli semua, termasuk N95 juga dibeli, sehingga rumah sakit sendiri pada waktu ini kita kehabisan tinggal 60 kemarin ya, tambah lagi kita telepon PBF hanya ada 40 gitu, dan harganya luar biasa melonjak. Tidak hanya melonjak, itu sudah berbeda harga karena kepanikan masyarakat. Yang dari dulu 16.000 misalnya bisa menjadi 340.000, bisa menjadi 400.000. Jadi minta tolonglah masyarakat nggak usah panik lah begitu ya. Asal tadi kita ikuti petunjuk-petunjuk, misalnya cuci tangan, kemudian tadi yang disampaikan Pak Farudin, Pak As dan Bu Ika, silakan itu dipatuhi, jangan sampai panik kemudian sidik-sidik rumah sakit merujuk. Nah itu mohon sekali lagi, karena memang ruangan juga terbatas ya. Kalau memang benar-benar ada airborne disease dan khususnya ini COVID-19, kami akan terima. Tetapi juga ada pasien datang sendiri dan kemudian satunya dia juga rujukan. Ini yang kita harus pisahkan dan benar-benar ada tadi kontak betul. Nah, itu ya. Itu, dan Pak. kita berdoa semoga ruang isolasi ini tidak digunakan ya, Bu. Pak As2 mohon izin ini menyampaikan beberapa WA yang sudah masuk, sudah banyak sekali. Ini pertama dari Jamil An-Mutohar dari Pulau Darat ini Pak, Polda Pulau Darat. Assalamualaikum Pak As2, ada 3 pertanyaan dari saya. Apakah misalnya ada kasus suspek di Jepara, biayanya dari pribadi yang bersangkutan atau dari Pemda? Semoga tidak ada kasus. Pertanyaan kedua, TKA yang kemarin diperiksa oleh DKK, apakah sampai sekarang masih diperiksa atau masih dipantau? Nah, ini yang ketiga, kira-kira ada surat edaran atau tidak untuk TKA asal Tiongkok jika keluar dari pabrik tersebut harus memakai masker misalnya. Kebetulan saya dekat sama pabrik Jiale, mereka yang keluar jalan-jalan mereka tidak memakai masker. Punten Pak As2, itu ada 3 pertanyaan dari Pak Jamil Al-Muhtar dari Pulau Darat ini Pak. Terima kasih Pak Jamil dan juga Pak Karmen tadi ya dari Kawa. Alhamdulillah ini salah satu warga masyarakat kita Pak Arif. Ini tidak cemas, tidak galau, tidak was-was dan lain sebagainya, tetapi tetap harus waspada ya. Apalagi setelah ditambah adanya informasi, kejelasan dari teman-teman yang terkait, mulai dari Bu Ika, Bu Susi dan Pak Fahrudin, ini semakin menambah keyakinan kita bahwasanya untuk di Jepara ini ya mudah-mudahan ya, sampai sekarang ini kan memang 0%, sampai yang akan datang juga harapan kita tetap 0%. Ya, amin. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jamil, untuk penanganan virus corona ini sesuai dengan kehadiran baik negara RI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, karena ini menjadi satu bukan wabah ya, tetapi satu persoalan yang kita harus hadir. Maka untuk biaya ini hampir sama dengan di pusat, gratis juga Pak. Gratis juga ya. Lantas untuk TKA
beberapa waktu yang lalu pulang ke negaranya dan saat ini sudah kembali secara keseluruhan dipantau, diperiksa, ditangani oleh teman-teman tim kesehatan. Untuk itu ya disampaikan ucapan terima kasih Pak pada DKK, pada yang terkait RSU termasuk ID, begitu cepat, begitu tanggap menangani, melakukan satu kegiatan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Dengan demikian ini menunjukkan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jepara begitu concern, begitu perhatian terhadap kegiatan-kegiatan ini. Dengan kata lain, Pemda selalu hadir untuk penanganan apapun, khusus di konteks ini adalah penanganan virus corona. Yeah. Lantas untuk yang selanjutnya tadi juga telah disampaikan ya, penggunaan masker ini ya tidak wajib ngaten nggih Pak Farudin. Kalau memang tidak ada gejala-gejala apapun ya sudah biasa-biasa saja. Termasuk di dalamnya seandainya mengalami flu panas yang biasa tetapi tidak ada kontak. Ini mungkin juga insya Allah aman, insya Allah aman. Tetapi dari perusahaan-perusahaan dimaksud, saya kira juga sudah memberikan satu informasi ya, informasi yang jelas sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang terkait kepada perusahaan untuk langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dengan demikian sekali lagi untuk Kabupaten Jepara, atas doa kita bersama, Kabupaten Jepara sampai hari ini mudah-mudahan seterusnya tidak ada yang terjangkit virus corona. Kebetulan untuk masa inkubasi ya sudah melebihi dari 14 hari. Ngaten Pak Jamil, Pak Karmin, matur suwun. Nggih, matur nuwun Pak As. Ini nyambung lagi kita bacakan. Ini dari Arif Hidayat di Robayan. Maaf Pak, ini tanya di luar tema. Ini terkait kartu KIS. Apa benar kartu KIS bisa digunakan hanya 3 hari? Misal opnam di rumah sakit seminggu, KIS yang ditanggung hanya 3 hari, terus yang 4 hari harus bayar. Ini ke Bu Ika, Kepala DKK. Monggo Bu Ika mungkin yang lebih pas untuk jawab. Terima kasih Pak Arif. Jadi untuk penggunaan kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat, ini tidak ada pembatasan dalam hal pasien memang dinyatakan belum sembuh. Tetapi kartu KIS ini adalah memang sebagai jaminan khususnya baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Dalam hal pembatasan di rumah sakit ini tentunya sesuai dengan kasus. Rumah sakit pun tentunya tidak membatasi keterkaitan dengan dia kalau memang belum sembuh. Ini semua juga keterkaitan dengan memang sistem kecuali yang ya Pak ya, bukan KIS nggih. Kalau KIS ini memang dari pembiayaan ini memang semua dijamin oleh pemerintah. Intinya tidak dibatasi Bu ya waktunya, tidak hanya 3 hari gitu enggak nggih? Tidak. Sepanjang misalnya diopnam di rumah sakit itu sepenuhnya ditanggung KIS. Nah, nanti untuk pembatasan ini kalau kami tidak ada pembatasan, namun kembali lagi nanti bisa dijelaskan oleh Bu Susi keterkaitan dengan rawat inap nih. Kalau untuk penggunaan kartu KIS dia 1 bulan mau berobat atau rawat jalan 2-3 kali tetap kita puskesmas tetap melayani, rumah sakit pun tetap melayani. Untuk keterkaitan dengan rawat inap tentunya dilihat dari kasusnya Pak. Jadi itu yang bisa menentukan adalah rumah sakit ya. Itu rumah sakit, nanti mungkin diperjelas oleh Bu Susi keterkaitan. Tapi intinya kami tidak ada pembatasan. Baik Bu Ika matur nuwun. Pak Arif Hidayat, pertanyaan dari jenengan akan diperjelas jawabannya dari Bu Susi nih, Direktur RSU Kartini. Monggo Bu Susi. Terima kasih Mas Arif Hidayat untuk
kartu KIS ya. KIS kan ada 2 ya Pak ya, di Jepara ada yang memang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Jepara memang ada, kemudian yang memang KIS yang benar-benar dari BPJS. Jadi biayanya ada 2, yang satunya KIS itu semua kartu Indonesia Sehat sama, tapi pembiayaannya berbeda. Memang kita yang ini yang dari Pemda, Pemkap itu memang APBD. Tidak ada batasan hari tapi nominal ini ya ada, memang ada 10 juta, tetapi apabila memang miskin betul, memang Dinas Kesehatan rekomendasi kemudian diatur Pak PLT, Pak Bupati, ada pertimbangan lain ya Pak, di luar 10 juta itu, tapi ada pembatasan nominalnya, bukan harinya. Kalau misalnya sakitnya belum sembuh ya kenapa harus dibatasi kan? Tidak, itu harus dibedakan. Kalau yang benar-benar kartu Indonesia Sehat yang betul, yang ini yang dibiayai oleh atau mandiri ataupun yang dibiayai oleh APBN, memang itu sampai dengan tidak ada bedanya, sampai tidak ada batasannya begitu. Baik. Bu Susi matur nuwun. Mas Arief Hidayat di Robayan, semoga dengan penjelasan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Ibu Direktur RSU Kartini bisa mendapat pemahaman yang pasti gitu ya soal ini biaya untuk rawat di Opnam di Rumah Sakit Kartini. Baik, kita sapa lagi. Ini kemudian ada pertanyaan. Pak As, saya mau tanya Pak, kami mendapat paket dari saudara yang kerja di Cina. Sampai sekarang ketakutan untuk membukanya yang saya tanyakan. Bagaimana solusinya supaya kami berani membukanya dan paling aman praktiknya pakai apa? Wah, ini Pak As, pertanyaannya komplit ini Pak. Sampai ada paket dari Cina ini ditanyakan oleh Pak As ini Pak. Rotok bingung ini Pak Arief, Pak Arief, karena ini sudah mengarah pada teknis ya. Mungkin nanti untuk Pak, itu yang bisa jawab secara detail Pak Dokter dari ini. Dari Pak Farudin. Pak Farudin. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sebenarnya banyak sekali karena kasus-kasus seperti ini Pak Dokter ya. Jadi online yang dari luar negeri, bukan yang Cina tok, negara-negara yang sudah ada konfirmasi ya. Jadi begini, percikan ludah, percikan bersin, percikan batuk yang keluar dari orang yang COVID-19 itu kalau keluar nempel di alat, di benda, di barang, itu kekuatannya tidak lebih dari 24 jam. Jadi relatif aman. Artinya apa? Kalau barang sudah keluar dari negara tersebut, kemudian sudah sampai ke Jepara, pasti lebih dari 24 jam. Dipastikan virusnya sudah misalnya ada virus. Itu. Jadi tegas seperti itu. Jangan ada keraguan lagi. Pak Lili, dari kegiatan kemarin monitoring atau pemantauan di beberapa perusahaan PMA yang di sana ada TKA dari Tiongkok misalnya, seperti apa sih Pak suasana mungkin di internal perusahaan tadi, misalnya ada sebagian karyawan yang cemas atau mungkin biasa-biasa saja, seperti apa Pak Lili? Terima kasih Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu dengan kembalinya beberapa TKA setelah merayakan Imlek, ini yang pertama kembalinya ini ada yang menginformasikan kepada tim yang ada di kabupaten. Informasi ini didapat yang pertama adalah dari perusahaan, yang kedua didapat dari warga masyarakat. Terkait dengan itu, maka lantas tim dari tingkat kabupaten ini melakukan satu kegiatan, melakukan satu langkah dan merespon secara real, yaitu menghadiri, mendatangi teman-teman yang kebetulan baru pulang. Kita lakukan pemeriksaan secara detail, secara rigid, tetapi dari pemeriksaan itu sudah barang tentu hasilnya ya menunggu waktu. Alhamdulillah waktu sampai sekarang ini ya dinyatakan 0% atau secara keseluruhan negatif. Keterkaitan dengan kondisi maupun suasana yang dialami oleh warga masyarakat, kami sih memikirkan atau berkesimpulan wajar. Masih wajar ya Pak?
manakala ada yang galau, manakala ada yang tenang. Kegalauan ini kan disebabkan mungkin informasi yang diterima tidak lengkap. Dan pada saat yang lalu juga pernah kita lakukan siaran pemberian informasi tentang virus corona beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini hanya untuk menguatkan, menambah kembali dengan adanya berita yang ada di televisi tadi. Di Indonesia ini kan sudah mulai ada yang terjangkit, tapi jumlahnya tidak banyak. Dan semoga tidak bertambah ya Pak. Ya, semoga tidak bertambah. Sehingga kegelisahan kalau kemarin ada, mudah-mudahan sekarang ini ya nggak ada atau hilang. Aman separa aman insya Allah. Ngaten Pak Arif. Oke, matur nuwun. Pak Dokter, sebetulnya tingkat kesembuhan rata-rata keberhasilan itu kalau di persentase bisa nggak ya Pak Dokter? Artinya memang yang sudah berjalan di beberapa tempat tingkat kesembuhannya persentasenya sejauh apa? Sampai berita terakhir kemarin ya memang sudah ada 100.000 lebih dengan kematian sekitar 3.800, artinya kematian sekitar 3%-an ya yang meninggal. Tapi jangan dihitung 3.800-nya ya. Ternyata setelah ditelusuri lagi, dari 3.800 itu yang meninggal murni karena COVID-19 itu kecil. Yang terbanyak adalah karena adanya faktor komorbid. Jadi mereka yang terkena itu jauh sebelumnya sudah punya penyakit yang kronis. Ada DM, ada lansia. Berarti tidak bisa semata-mata diklaim itu penyebabnya dari coronavirus ya Pak? Karena daya tahan tubuh mereka yang punya komorbid itu sudah turun, begitu kena COVID akan jadi memberat, COVID-nya akan lebih cepat gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi yang meninggal ternyata mereka mendapatkan infeksi yang bersamaan, infeksi oportunistik. Jadi pada saat kena COVID daya tahan tubuh turun, ada TBC, ada meningitis, ada apa berbarengan gitu. Jadi yang meninggal karena COVID sangat kecil sekali. Jadi artinya data statistik dunia itu yang meninggal itu dari orang-orang yang memang sudah jauh sebelumnya punya penyakit gitu, lansia, ada DM, ada stroke, ada apa dan sebagainya. Sehingga kata kuncinya sebenarnya kalau sampai sekarang memang harus kita mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada obatnya. Tetapi bukan obatnya yang penting, bagaimana kita mencegah supaya tidak terkena COVID itu ya. Saran kami dari IDI ada 5 langkah ya, yang nanti mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Nanti juga akan kami tulis karena IDI punya program akan membantu pemerintah membuat leaflet ya yang akan disampaikan. Jadi semua praktek dokter harapannya nanti akan memberikan leaflet itu. Jadi pasien-pasien itu kalau memang dia resah, dia langsung mendapatkan leaflet supaya mereka mendapatkan informasi dari sumber yang resmi ya. Ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua adalah berperilaku hidup sehat. Yang ketiga adalah hindari berkunjung atau hindari kontak dengan orang yang sudah jelas terkonfir COVID. Yang keempat adalah jaga kebersihan lingkungan, terutama adalah tempat-tempat ibadah. Ya, kemudian yang kelima yang terakhir adalah jaga jangan sampai ada viral, ya, karena kata Pak Lili yang berbahaya. Itu yang mau nanti akan saya tanyakan ke beliau yang terakhir. Ya nanti Pak Lili akan jawab. Karena virus yang paling ganas sekarang itu bukan COVID, tapi nanti Pak Lili yang jawab. Siap. Saya terangkan satu persatu, mungkin masih ada waktu ya. Meningkatkan kekebalan tubuh karena sampai sekarang belum ada obatnya. Jadi kata kuncinya ada berperilaku hidup sehat, konsumsi gizi yang seimbang, sayur buah, ya, kemudian perbanyak kalau perlu multivitamin kalau perlu, tapi kalau dari sayur buah sudah cukup ya sudah. Rajin olahraga, kemudian istirahat yang cukup, hindari stres dan sebagainya. Perilaku hidup bersih yang sehat yang utama adalah CTPS. Apa itu? Cuci tangan pakai sabun. CTPS ya, Pak. Ya, ini kata kuncinya. Cuci tangan pakai sabun sebelum makan atau
sesudah memegang sesuatu yang kira-kira berisiko. Jadi sebelum setelah pegang sesuatu, sebelum menempelkan di wajah, baik hidung, mulut, itu harus cuci tangan dulu. Karena kekhawatirannya tadi ada droplet yang menempel, yang kemungkinan dari COVID itu. Tapi yang sekarang kita curigai di sini sebenarnya bukan COVID, tapi influenza biasa. Influenza biasa itu juga bisa menular dari droplet itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah etika batuk yang benar. Batuk juga ada etikanya, Pak ya? Ada etikanya, tidak batuk sembarang tempat, paling tidak pakai masker. Setelah pakai masker, pakai tisu. Tisu dibuang tempat yang benar. Tempat sampah yang bagus, yang benar-benar sehat adalah tempat sampah yang tertutup, gitu ya. Itu ya. Terus kemudian hindari keramaian, hindari keramaian ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah seandainya ada apa-apa ya, itu segera periksa. Kemudian hindari berkunjung, jelas ya, pakai masker seandainya dia hindari sakit. Berkunjung ke orang yang sudah dinyatakan positif ya, Pak. Sakit. Tapi kalau tidak sakit ya tidak usah pakai masker gitu ya. Kemudian jaga kebersihan lingkungan dan tempat ibadah ya. Kalau kita lihat kemarin ada foto-foto WA bahwa Ka'bah Masjidil Haram sepi ya kan. Ya memang saat itu sedang dibersihkan. Tetapi setelah kita lihat hari berikutnya, ternyata Ka'bah sekarang itu dikelilingi oleh dua pagar. Pagar yang di dalam, pagar di luar. Artinya apa? Arab Saudi konsen untuk bisa memutus mata rantai itu. Karena begitu orang umroh berhaji nempel Ka'bah, pasti nangis, pasti bersin percikan pemuda itu. Nah nanti kalau Pak, ya, kalau itu kena COVID, kemudian jamaah yang berikutnya nempel lagi, ya berisiko terkena. Jadi Ka'bah ini sementara disterilisasi supaya tidak memunculkan resiko penularan ya. Baik. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Kang Mas Mbakyu yang sudah ikut interaktif dalam acara dialog ini. Yang terakhir Pak Li, tadi Pak Dokter menyampaikan di samping virus corona ini ternyata ada virus lain yang tidak kalah mencemaskannya Pak, yang juga patut diwaspadai karena penyebaran virus ini secara masif juga bisa membahayakan. Virus apa itu Pak Lili? Jadi penasaran ini Pak. Ini kan mungkin sudah mau selesai ya, Pak Arif, di penghujung acara waktunya ini. Di ujung acara, Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar Radio Kartini FM dengan gelombang 94,2 ya, luar biasa yang sama-sama berbahagia. Saya atas nama Pak Bupati Jepara, Pak Haji Dian Kristiandi Esos, sudah barang tentu yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman OPD yang terkait. Dalam hal ini ada DKK, ada RSU, ada ID, termasuk di dalamnya Kodim, Polres, Imigrasi, lantas yang ada di pelabuhan, termasuk di dalamnya ada Nakertran, Kominfo, semuanya saja. Ini yang sudah melakukan kegiatan, merespon, melakukan satu antisipasi terkait dengan penyebaran corona yang sangat luar biasa. Karena Pak Bupati tanpa dukungan, support, bantuan dari teman-teman OPD dipastikan tidak akan seperti ini. Yang kedua, ya terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada warga masyarakat se-Kabupaten Jepara. Karena selama ini tidak cemas, tidak galau, tidak bimbang, tidak limbung terkait dengan antisipasi penanganan virus corona, sehingga dengan demikian akhirnya dapat disimpulkan untuk Kabupaten Jepara sampai saat ini, mudah-mudahan dengan seterusnya ya tidak terdapat satu warga pun yang terjangkit
virus corona. Termasuk di dalamnya tadi virus yang sangat membahayakan dibanding dengan virus corona, dengan virus HIV maupun virus-virus yang lainnya, yaitu H04X hoax. Ini virus yang sangat luar biasa bahayanya. Tetapi alhamdulillah, terima kasih lagi yang tidak terhingga hoax terkait dengan virus corona untuk Kabupaten Jepara ini juga tidak terjadi. Dengan satu harapan ke depan bisa dipertahankan betul-betul virus yang membahayakan hoax tadi tidak akan ada di Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu pemerintah Kabupaten Jepara akan lebih memberikan hal yang lebih baik. Insya Allah kami yakin Jepara akan lebih maju, lebih hebat ke depannya. Ikhtiar dan berdoa harus sama-sama secara paralel kita lakukan. Berikhtiar saja tanpa diikuti doa, hasilnya tidak akan maksimal. Demikian juga sebaliknya, berdoa saja tanpa ikhtiar, hasilnya juga tidak akan maksimal. Dengan demikian, untuk virus corona yang baru ngetren, kita semua harapannya tidak perlu cemas, tidak perlu panik, tidak perlu galau. Ini justru akan menambah ketahanan tubuh kita. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada. Kepada Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar radio Kartini FM di gelombang 94,2. Siap. Ngaten, saya juga mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kamas Bayu, dialog interaktif yang telah kita simak bersama dan ikuti. Semoga saja menambah informasi dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Nasya yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.